Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Ya, semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Yap, nggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Jin Tae-kyung mulai melakukan suatu perjalanan berakhir singgah menemui Bae Museum sesuai kesepakatan apapun yang pernah mereka ungkapkan. Sebenarnya di balik insiden yang telah ia lakukan, Naga Jongnan cukup merasa kecewa. Bagaimana bisa Tae-kyung berhasil lolos dari teknik ultimate 36 pedang yang telah ia lesatkan. Dan ia pun sama sekali tak menduga bila sosok naga tidur Sangsi memiliki suatu kekuatan aneh yang tak ia pahami. Wah, membuat keributan di rumah bordil ya. Ya, jika murid di sektimu melakukan hal yang sama, mungkin kau akan cepat terkenal juga. Wah, bisa saja kau ini. Tak heran sih bila sekte Monhwa selalu menjadi yang terbaik di wilayah Sangsi. Dalam hati Sopyong kini mulai perlahan tersadar bila sekte Jongnan begitu tampak buruk, tak seperti beberapa sekte besar yang lainnya. Hingga tak lama dari situ, salah satu anggota sekte Jongnan kini mulai datang menjemputnya. Begitu tampak gelisah, tak seperti biasanya. Bungsu, kenapa kau tak berada di sekte utama? Kak, aku sedang dalam misi. Bahkan seluruh pasukan pedang Teol saat ini tengah menjalankannya. Lalu, mungkinkah ini misi khusus atau rahasia? Sebenarnya, bila dia mati dari situasi, pasukan pedang Teol tak pernah meninggalkan sekte utama. Dan mereka pun saat ini tengah menerima suatu tugas, yaitu mengawal Yu Sopyong menemui seorang master tetua utama. Mungkinkah master tetua berada di Xi'an? Sial, siapa tetua yang datang berkunjung sekarang? Dalam hati Sopyong kini mulai mengamati situasi bila tetua pertama tengah memulihkan diri akibat suatu insiden memalukan sebelumnya. Ya, dia diajar habis-habisan oleh Raja Api tentunya. Jika pasukan seperti mereka datang untuk memintaku bertemu, mungkinkah sedang terjadi sesuatu? Kak, cepatlah, kita sudah tak punya waktu lagi. Baiklah, antar aku ke sana segera. Hingga akhirnya Sopyong bergegas menuju lokasi dengan berbagai macam pertanyaan yang terus menyelimuti. Sementara itu, di sisi lain, Raja Api tengah menerima perawatan dengan Tae-kyung terus mensirkulasikan Truki memaksimalkan seluruh kemampuan yang telah ia pelajari. Berkat kultivasi Truki, gejala yang dialami sedikit berkurang dan tenaga dalam bertambah dalam jumlah tertentu. Lalu ada teknik Flame Divine Art telah naik mencapai level bintang 6. Ya, dengan pengendalian maupun manipulasi menjadi jauh lebih fleksibel pastinya. Anda dapat menggunakan seni bela diri clan sourcing dengan lebih efektif. Dan akhirnya satu kenaikan level berhasil Tae-kyung dapatkan juga. Tak lama berselang, kegaduhan kecil berakhir menarik perhatian Tae-kyung, yang mana saat itu Mo-jin tak berjaga dengan cukup benar dengan terus mengeluarkan dengkuran yang tak ia butuhkan. Ia membuat Tae-kyung hampir mengalami penyimpangan ki pastinya. Oi, ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di sini? Penyelamat, ini hanyalah teknik memperpanjang pernafasan dan mungkin itu dapat sedikit membantu kurasa memahami suatu kejanggalan yang mungkin dirasa berbahaya. Sontak Tae-kyung kini bergegas memberikan pertolongan, berakhir membuat Mo-jin di kondisi sekarat akibat beberapa perbuatan aneh yang tengah ia lakukan. Wah, keributan apa lagi sekarang? Kenapa kalian berisik membahas manusia bersayap? Sial, dia bisa jadi dijemput malaikat maut kurasa. Tapi dari mana saja kau berkeliaran selama ini? Mungkinkah kau tengah pergi mengemis? Kemudian menurut Gong Gibang, dirinya pergi untuk mengumpulkan informasi, berkeliling di berbagai markas sekte pengemis yang berada di lokasi cabang Xi'an. Lalu apa kau menemukan informasi keberadaan artefak ilahi? Sial, memang tak sesuai harapanmu sih. Tapi aku menemukan informasi lain. Dan apa kau tahu? Informasi ini sangat berbau busuk. Benarkah? Lalu bagaimana bila dibandingkan dengan bau mulutmu?
Eh, maksudku, apa informasi ini memang seburuk itu? Oi, ayolah, ini informasi serius kurasa. Sebenarnya informasi tersebut berkaitan dengan suatu agensi pengawalan yang bernama Yongbong, di mana sosok kepala pertama dari agensi tersebut merupakan seorang master raja dari kumpulan para pengawal yang bernama Zugongsan, atau mereka semua mengenalnya dengan sebutan Pyo Wang. Kemudian bila diamati dari sisi pencapaian, agensi tersebut berhasil menjadi 3 agensi terbesar di dunia. Namun semenjak menghadapi perang Zhengma, raja pengawal berakhir meninggal, sehingga adapun Master Zuo Jun, sang gentleman sword, berakhir mewarisi agensi yang telah ia tinggalkan. Ia di bawah kepemimpinannya, agensi pengawalan Yongbong berakhir perlahan merosot. Lalu bila diamati dari sisi kultivasi, Master Zuo Jun merupakan seorang ahli pedang. Namun dalam pengembangan bisnis tersebut, dirinya tak begitu ahli, hanya mampu bertahan 30 tahun dari masa kejayaan yang pernah mereka punya. Hingga akhirnya setelah 2 tahun berselang, penyimpangan Qi membuatnya berakhir meninggal, yang mana semua itu jelas memberikan dampak terburuk dalam agensi pengawalan. Ia membuat bisnis tersebut kini berada di ujung tanduk pastinya. Ya, menurutku Nona Zu sudah melakukan yang terbaik. Hanya saja serangkaian kemalangan yang terus-menerus datang. Lalu bagian mana yang kau maksud dengan bau busuk atau mencurigakan? Mungkin itu berasal dari bau mulutnya, Tuan Muda. Kemudian menurut Gong Gibang, suatu bukti mulai mengarah pada sekte Zhongnan bila mereka turut terlibat di dalamnya. Apa? Ulah mereka lagi? Maksudmu dalam 2 tahun terakhir mereka bermaksud mengambil alih Yongbong ya? Iya, mereka memang memiliki agensi sendiri, tapi masih tetap saja kalah tenar dengan kedudukan Yongbong di wilayah Shangxi. Sebenarnya bila diamati dari sisi sekte Zhongnan, ekspedisi Yongbong maupun sekte Gunung Hua seperti duri di dalam daging. Mengingat info tersebut sudah menjadi rahasia umum, ia dengan Gunung Hua masih mencoba menutup mata di hadapan mereka. Sial, menjadi rahasia umum di wilayah Xi'an ya. Lalu dengan situasi seperti ini, kenapa mereka masih berpura-pura tak tahu? Ya, itu karena mereka merupakan bagian dari 9 sekolah besar. Sebenarnya di balik sekte Gunung Hua, Sword Sign Mai Junga, Tuan Jeongbong maupun Bai Musung merupakan seorang adil dan terkenal jujur. Namun bagaimana bisa mereka semua masih berdiam diri atas beberapa kejadian janggal yang tengah Taekyung sampaikan? Jadi semua tak bisa dilihat dari satu sisi ya. Menurut mereka, keluarga lebih penting dari orang lain kurasa. Hingga tak lama dari situ, Gong Gibang kembali mengingatkan supaya Jin Taekyung tak memilih terlibat di dalamnya. Dan Taekyung pun coba memahami situasi bila memang masih terdapat tugas penting lain yang menjadi prioritas utamanya. Tak terlibat secara langsung ya. Bila aku dapat menemuinya sebelum pergi, akan kuberikan beberapa petunjuk untuk sedikit membantunya. Dalam hati, Taekyung sendiri mulai kembali teringat bila Raja Api yang terkenal sini sempat mengungkapkan adanya sebuah kehormatan kepada seseorang yang bernama Pyong Wang. Dia memang bernama Zugongsan. Lalu apa kau tahu kenapa dia disebut dengan Pyong Wang? Ayolah, apa dia temanmu? Bukankah kau seorang introvert? Wah, sudah cukup lama kau tak merasakan teknik Ultimate Divine Palm sepertinya. Ayolah, aku selalu mendengarmu dari awal kita berlatih. Jadi kenapa tak cepat kau ceritakan saja? Sebenarnya di masa silam, di suatu puncak perseteruan antara ortodoks melawan sekte iblis, setengah dari dunia telah berhasil mereka tundukkan. Dengan sekte iblis begitu mendominasi di setiap peperangan yang telah berlangsung. Bahkan saat itu nafsu membunuh berakhir menghancurkan anggota ortodok yang mereka temui. Namun di balik itu semua, lembaga serikat pengawalan diperlakukan secara berbeda. Mengingat sekte iblis masih membutuhkan penghasilan, sekaligus bersedia merekrut beberapa orang di dalamnya. Lalu ada Bon Zugongsan masih menjabat sebagai pengawal keliling, sehingga berada di pusat wilayah musuh merupakan suatu kebiasaan lain
lain yang sering ia lakukan. Hingga di suatu titik, pertemuan dengan keturunan terakhir dari keluarga Chen menjadi ujian yang tak ia duga, mengingat adanya keluarga tersebut benar-benar hampir dimusnahkan karena mereka telah memberikan perlawanan sengit kepada seluruh sekte iblis. Dan ia pun dalam kondisi mengandung, membuat situasi tersebut jelas semakin terasa mencekam dan berada di luar ekspektasi. Menurutmu apa yang dilakukan Piao Wang saat itu? Ya, dia tak mungkin dipanggil Piao Wang bila saat itu memilih menyerah, bukan? Ya, kau benar. Sebenarnya keputusan yang telah Zhu Guangsan lakukan benar-benar dirasa gila, mengingat adanya seluruh pasukan iblis berakhir menjadi musuh seketika, dan ia pun berada di tengah sarang mereka, membuat seluruh dunia berakhir kacau akibat suatu pengawalan edan yang coba ia lakukan. Saat itu jepit rambut Kyo tua diberikan langsung sebagai bayarannya. Ya, di selang waktu 1 tahun penuh itulah dia berjuang melintasi setengah benua, meninggalkan daerah kekuasaan iblis. Sebenarnya setelah melintasi Jiangxi maupun Hubei, dirinya berakhir mencapai Henan, lokasi di mana aliansi bela diri Murim terdekat berakhir ia temukan. Dan ia pun menyelesaikan misi pengawalan yang belum pernah terjadi, berhasil menyelamatkan nyawa berharga, membuat dewa bela diri memberikan suatu gelar raja. Ia dengan tak satupun orang berani memberikan sanggahan pastinya. Yang ku tahu, setelah perang besar mereda, dia mendirikan lembaga pengawalan di kampung halamannya. Dan mungkin suatu saat nanti aku ingin coba berkunjung untuk sekedar minum bersama. Sial, melarikan diri dari kepungan para iblis ya. Ternyata dunia cukup terasa sempit juga. Tak kusangka lembaga pengawalan ini merupakan peninggalan Piao Wang sepertinya. Taekyung, aku cukup tak tahu bila kondisi Raja Api cukup dirasa serius, dan bila aku mengetahui lokasi artefak ilahi, itu mungkin dapat berguna untuk saat ini. Dalam hati Taekyung sendiri mulai merasa gelisah. Haruskah dirinya sedikit mengingatkan mengenai permasalahan ekspedisi pengawalan Yongbong maupun Sekte Zhongnan? Tapi kenapa kau menatapku seperti itu? Sudahlah. Bila nanti aku berkunjung di perjalanan pulangku, kau tak akan lupa mengantarku berkeliling Gunung Hua, bukan? Iya, akan kuberikan yang terbaik bila waktu itu tiba. Ya, pada akhirnya ekspedisi Yongbong memang tak ada hubungannya denganku. Jika aku sendiri saja masih dipenuhi dengan masalah, kenapa aku harus repot-repot ikut campur sih? Sebenarnya di balik monolog yang Taekyung lakukan, keberadaan Song Il-sum cukup membuatnya merasa khawatir. Mungkinkah dirinya merupakan seorang pembunuh yang telah dikirimkan oleh Sekte Zhongnan? Dan ia pun benar-benar menarik perhatian. Mungkinkah dirinya berakhir terpikat oleh kecantikan Huaran dan memilih untuk tetap tinggal? Kalau kupikir lagi, dia mirip seorang karakter utama yang menyembunyikan kekuatannya. Lalu haruskah aku mengadukannya sebelum melanjutkan perjalananku? Sebenarnya di mata Jin Taekyung, Huaran merupakan sosok gadis yang baik hati, memiliki bakat seni bela diri yang mumpuni, sekaligus memiliki sisi komunikasi yang cukuplah lugas. Ia membuat Taekyung cukup bersimpati gitu pastinya. Jika ku amati sekali lagi dia cukup mirip dengan kucing, bukan? Sial, bagaimana dia tahu bila kucing adalah hewan favoritku sih? Tuan muda, apa yang sedang kau pikirkan? Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung kini jelas merasa gelisah, mengingat saat ini imajinasi liar benar-benar terus berputar di otaknya, yang mana semua itu membuat Raja Api hampir berakhir tragis akibat seluruh tumpukan gulungan yang tengah ia rapikan. Wah, penyelamat, mungkinkah itu teknik memperpanjang pernafasan yang kuperlihatkan? Cheongbong, ini jelas bukan waktunya untuk kita bercanda, kurasa. Dan akhirnya persiapan keberangkatan tersebut segera Taekyung percepat. Ya, dengan mereka berdua tak luput dari berbagai cacian pastinya. Sebenarnya di balik naluri kegelisahan Taekyung, Nona Huaran tengah merasakan hal yang sama, selalu terbangun dalam kondisi ketakutan akibat suatu tanggung jawab besar yang tengah ia kerjakan. Dan ia pun kini tampak cukup lega mengingat
mengingat adanya gingseng salju milenium tersebut masih berada tepat di tangannya. Syukurlah, tapi kurasa aku tak boleh selengah ini. Meski kami telah tiba di Xi'an, pengawalan masih belum selesai juga. Dan akhirnya tak lama dari situ Paman Heo bergegas membangunkannya. Ia mempersiapkan kelanjutan misi tentunya. Kemudian menurut Paman Heo, berkat kelancaran misi ekspedisi, perjalanan mereka jauh lebih cepat dari rencana. Bahkan di saat serupa, Sekte Zhongnan sekaligus Teol Mujonggyum telah menanti di markas mereka. Dalam hati, Huaran sendiri mulai merasa curiga. Bagaimana bisa seorang tetua penting kini memilih datang langsung menjemputnya? Dan ia pun kembali mengingatkan bila syarat yang telah mereka ajukan seakan mendesak mereka untuk berakhir gagal. Ya, semua itu benar-benar berbeda dari seluruh ekspedisi normal yang lainnya. Paman, kita tiba dalam 3 hari dari waktu yang telah ditetapkan. Lalu, kenapa tak kepala administrasi yang menerimanya? Bukankah ini terasa semakin mencurigakan? Mungkin ini hanya sebatas rumor. Kurasa mereka melakukan itu supaya ekspedisi yang mereka punya tampak lebih bagus dari kita. Dan ya, syarat sudah kita terima. Dan karena mereka bagian dari 9 sekte besar, kurasa mereka tak mungkin melanggar kontrak untuk waktu yang sekarang. Sebenarnya biaya besar yang dikeluarkan guna membeli gingseng semata untuk menyembuhkan ketua pasukan Mujonggyum. Ya, tak perlu dikhawatirkan gitu pastinya. Baiklah. Mungkin aku hanya terlalu waspada. Lalu bagaimana dengan penyelidikan pemimpin pengawal Song? Sebenarnya di balik pengamatan itu, Paman Heo telah mengirim beberapa anggota. Namun di saat serupa, sesuatu membuatnya kehilangan jejak, sehingga tak sempat melakukan penyelidikan lebih sesuai dengan seluruh perintah yang telah ia berikan. Ya, aku benar-benar berharap pada pengawasan ini. Tapi sudahlah, kami hanya bisa berharap bila penyerahan kali ini akan berjalan sesuai dengan rencana. Lalu untuk sekarang, mari kita bahas lokasi pertemuan yang telah mereka janjikan. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di pavilion Dengwang, seseorang tengah merasa gelisah. Bagaimana bisa terdapat seorang sosok tetua tiba-tiba melakukan pertemuan, membuat situasi semakin terasa kacau, tak seperti seluruh harapan yang telah ia pikirkan. Dan adapun orang tersebut bernama Tetua Huangbu, berasal dari pasukan Teol Mujonggyum. Apa kau sudah mendengarnya? Pasukan Teol Mujonggyum mengunjungi Xi'an sekarang. Wah, lalu apa yang membawanya datang kemari? Entahlah, tapi kulihat dia sedang menuju pavilion Dengwang sekarang. Dan kabarnya ia akan mengadakan perjamuan teh bersama ekspedisi Yongbong. Oi, Ciangbong, ngomong-ngomong teh tarik, apa kau pernah mencicipi jenis teh rasa itu? Wah, tapi kalau teh itu aku sering meminumnya sih. Oi, ayolah, teh kali ini pasti rasanya berbeda. Dan akhirnya Taegyeonggi nih malah berakhir merengek. Ya, mirip-mirip dengan kelakuan Ciangbong gitu pastinya. Sebenarnya di balik pertemuan mendadak itu, Yu Sopyong sama sekali tak menduga bila Tetua Huangbu akan datang memberikan sedikit sambutan. Dan ia pun kini tampak gugup. Bagaimana bisa di suatu perjamuan teh yang ia lakukan, Tetua coba memberikan tekanan, membuat air teh begitu terasa berat sekaligus mengandung beberapa kekuatan kultivasi di dalamnya. Ya, itu semua membuat Sopyong cukup kesulitan dalam menerima sebuah tuangan teh yang ia berikan. Hingga di suatu titik, gelas tersebut kini tak lagi mampu menahan tekanan, berair hancur di tangan Sopyong, membuat situasi jamuan begitu terasa mencekam dan begitu mendebarkan. Wah, tak kuduga kau yang memiliki reputasi baik di wilayah Xi'an malah berakhir mencoreng reputasi dari sekte Zhongnan. Tapi diamlah, aku sedang berbicara sekarang. Sebenarnya dari perbuatan para anggota Zhongnan, Tetua Huangbu benar-benar memahami situasi. Bila mereka semua terus mengacau, membuat martabat sekte
semakin banyak direndahkan. Apa kau tahu, mastermu juga tak kalah memalukan. Bisa-bisanya posisi pemimpin diserahkan kepada orang sepertinya. Tapi bukankah pembahasan tak perlu sampai sejauh ini? Oi, bagaimana bisa kau masih berani menjawabku? Apa kau tak paham dengan siapa kau sedang berbincang? Tapi saat itu Yu Sopyong tetap berusaha menjelaskan bila dirinya harus menunjukkan rasa hormat kepada seluruh anggota sekte sekaligus pemimpin sekte Zhongnan, yang mana semua itu memancing suatu kemarahan lain. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai tersadar bila masih terdapat begitu banyak anggota setia di sekitar Zhongnan. Ya, tetua Huang Bu masih coba menahan diri gitu pastinya. Kemudian menurut tetua Huang Bu, kehormatan mereka sudah tak berarti lagi, tak mampu kembali mengangkat derajat sama seperti sebelumnya. Dan ia pun coba mengingatkan sekali lagi supaya Sopyong sedikit bersenang-senang, tak terlalu terlena dengan suatu perjuangan yang tak berguna. Tak lama berselang, master muda dari Dragon Ponic Escort Agency berakhir memberikan suatu sambutan. Ya, siapa lagi bila bukan Zhu Huaran. Lalu apa sekarang kau membawa barang yang kau minta dengan selamat? Dan adapun tetua Huang Bu sendiri memiliki suatu nama gelar lain, yaitu Supreme Unfailing Sword. Hingga akhirnya sebuah kotak segera Huaran siapkan juga. Dan tetua pun tak lupa berterima kasih atas seluruh perjuangan keras yang telah mereka lakukan. Ya, seperti yang diharapkan dari agensi terbaik di wilayah Shangxi, kalian sukses mengantarnya aku rasa. Sebenarnya di balik keberhasilan agensi, waktu 4 bulan cukup dirasa melelahkan. Bahkan saat itu beberapa orang berakhir menjadi korban. Dan Huaran pun cukup merasa lega dengan seluruh jerih payah apapun yang telah mereka kerjakan. Baiklah, ini sudah waktunya kalian memverifikasi Thousand Years Snow Ginseng, bukan? Dalam hati Huaran kini mulai merasa gugup. Bagaimana bisa keberhasilan yang berada di depan mata kini mulai terasa goyah akibat beberapa patah kata yang telah ia ungkapkan. Oi, kenapa kau masih saja diam? Cepatlah tunjukkan isinya padaku. Tapi kenapa ini? Perasaan ini, tak mungkin kan? Sial, aku sudah benar-benar memeriksanya di setiap waktuku. Hingga akhirnya ketakutan tersebut kini mulai berubah menjadi nyata, membuat Huaran begitu merasa terkejut menatapnya. Yang mana semua itu jelas membuat semua orang merasa panik juga. Bagaimana bisa barang penting yang harus mereka serahkan tiba-tiba berubah tak seperti apapun itu sebelumnya. Dan tetua pun mulai meminta suatu kepastian, membuat situasi yang menjadi jauh lebih rumit dari seluruh ekspektasi yang mereka miliki. Dalam hati, Nona Huaran mulai perlahan tersadar bagaimana bisa Snow Ginseng yang berumur 1000 tahun kini tiba-tiba berubah menjadi ginseng berumur 100 tahun. Lalu menurut tetua Huang Bu, ginseng tersebut tak sesuai dengan kesepakatan, membuat adanya seluruh perjuangan ekspedisi sama sekali tak berarti di hadapannya. Sebenarnya bagi Huaran, kejanggalan ini seakan seperti mimpi. Bagaimana bisa sesuatu yang selalu ia jaga tiba-tiba berubah, berganti di segenap waktu yang cepat dan relatif singkat. Sial, mungkinkah ada pengkhianat di kubu kita? Sudahlah, aku tak ingin menanyakan alasannya. Tapi 100.000 yang perak yang telah dikeluarkan sekaligus denda dengan jumlah 10 kali lipat, kalian harus melunasinya juga, bukan? Tetapi tetua Huang Bu, jika jumlahnya sebanyak itu, kami... apa cara bermain sekte Zhongnan selalu seperti ini? Oi, master muda, aku tak begitu paham dengan apa yang sedang kau bicarakan. Sial, bisakah kami membayar dan keluar dari masalah ini? Sebenarnya bila diamati dari sisi administrasi, 200.000 yang merupakan jumlah uang yang tersisa. Lalu bila mereka menjual tanah maupun properti dengan harga terendah, mungkin saja kebangkitan agensi yang tengah ia perjuangkan akan berakhir seketika. Dan Huaran pun tak akan mampu membayar seluruh pekerja, membuat agensi tersebut seperti layaknya cangkang kosong yang tak lagi berguna. Masih muda dan berbakat ya, tapi apa-apaan ini? Pemandangan yang menggelikan.
Tak lama berselang, tiba-tiba saja aura kuat berakhir menarik perhatian tetua Huang Bu. Dan ia pun cukup merasa curiga. Mungkinkah orang tersebut berasal dari sekte Gunung Hua, salah satu sekte pesaing yang tak ia suka. Sial, aku haus sekali sepertinya. Mungkinkah ada tempat duduk nyaman yang bisa kugunakan? Wah, bukankah tempat ini salah satu tempat perjamuan yang terkenal? Tapi ya Tuan, maaf, sebaiknya kau mencari tempat lain saja sekarang. Oi, ayolah, bukankah tempat duduknya masih tersisa banyak? Tuan, kami berasal dari sekte Agung Zongnan. Jadi kau sudah paham maksud dan perkataanku bukan? Dan akhirnya Tai Kyung-kin tetap memaksa masuk. Ia dengan Jeongbong masih terus menanyakan permen seperti apapun itu yang telah Tai Kyung janjikan. Hingga tak lama dari situ, murid pertama dari sekte Monhua turut masuk menghadiri acara perjamuan, di mana itu semua sontak menimbulkan kericuan juga, mengingat Bai Musung memiliki suatu kedudukan penting yang tak bisa diremehkan. Tuan Muda Jin, wah, apa ini suatu kebetulan? Tapi jika ku amati kenapa kau tak terlihat bersemangat? Mungkinkah seseorang sedang membuat masalah denganmu? Tak kuduga akan muncul orang menarik lainnya. Tak lama berselang, Taekyung bergegas meletakkan beban, dan ia pun sedikit memberikan kode, berharap Bai Musung akan memberikan bantuan seperti apapun itu yang mungkin ia butuhkan. Tuan Muda Jin, tapi bagaimana kau bisa berada di tempat seperti ini sekarang? Wah, bagaimana ya? Biasa, Tuan pun ingin meminum secangkir teh sepertinya. Penyelamat, permen yang kau sebutkan juga dijual di sini kan? Yang pasti, ini hanyalah kebetulan sih. Ya, hanyalah kebetulan. Kemudian, menurut tetua Huang Bu, Taekyung ini benar-benar dirasa nekat. Bagaimana bisa dirinya masih memaksa duduk ketika seorang petinggi dari sekte Zongnan berada tepat di hadapannya? Oi, ayolah, apa kau pikir ini suatu masalah besar? Arogan sekali. Tapi setelah mengalami tragedi Shaolin, ini jadi masuk akal kurasa. Oi, lalu kenapa kau sekarang malah terdiam? Lalu menurut tetua, dirinya sudah banyak mendapatkan informasi bila Raja Api menyimpan seekor naga kecil yang tengah bersembunyi. Iya, dan kau juga berangkat 7 hari lalu bukan? Tak kuduga bila keturunan Raja Api akan menyamar sebagai pedagang kulit. Dalam hati, Taekyung kini mulai sedikit waspada. Mungkin saja berita mengenai keadaan Raja Api telah berakhir bocor dan berhasil ia temukan. Oi, lalu apa dia sekarang berpura-pura tak tahu? Tapi ya, dengan kondisi lemah Master, bahkan seniman bela diri tingkat tinggi pun akan cukup sulit menyadari posisinya. Wah, kenapa kau mulai terlihat canggung sekarang? Tidak, aku hanya cukup merasa haus sekarang. Hingga tak lama dari situ, tetua Huang Bu bergegas menuangkan minuman, dan Taekyung pun memilih menurut saja. Sehingga di saat serupa, suatu kekuatan lain kini tiba-tiba datang menjemputnya. Ya, situasi tegang itu jelas menarik perhatian Sopyung tentunya. Sebenarnya bagi Yu Sopyung, kekuatan tetua jelas tak dapat diremehkan. Berada di suatu tingkat kultivasi yang berbeda, mampu memberikan suatu tekanan absolut yang begitu nyata, yang membuat para seniman bela diri pun pasti merasa kesulitan tentunya. Permisi Tuan Huang Bu, kurasa cangkirnya sudah penuh bukan? Lalu bisakah kau berhenti menuangkannya? Sebenarnya di balik kejadian mengejutkan itu, lelucon tersebut hampir setiap hari Taekyung terima, mengingat Raja Api cukup merasa senang melakukannya. Dan Taekyung pun sukses menaklukkan teknik tersebut, ya karena kekuatan itu tak terlalu sebanding dengan adanya kekuatan kultivasi yang Raja Api miliki. Baiklah, lalu bukankah sekarang giliranku menuangkannya untukmu? Hingga akhirnya teknik telekinesis berakhir Taekyung tunjukkan juga, membuat semua orang jelas merasa takjub menatapnya. Mengingat bagaimana bisa di usia yang masih muda seseorang mampu menggunakan teknik telekinesis. Ya, dan itu tak terlalu sulit juga sih. Sebenarnya Taekyung sendiri hampir mencapai tingkat absolut, namun mengingat teknik itu menguras begitu banyak energi, dirinya tak terlalu sering menggunakannya.
Bahkan saat itu minuman tersebut berakhir, Taekyung panaskan juga, sedikit menambahkan servis ekstra sama seperti biasanya. Ah ya, silahkan tuan, mungkin akan lebih baik bila diminum dalam keadaan hangat bukan? Untuk sekali beranak ingusan, bila dirimu cukup lumayan juga. Oi, ayolah, ini cukup luar biasa kurasa. Dan akhirnya beberapa perdebatan kembali mereka lanjutkan juga. Hingga tak lama dari situ, tetua mulai memastikan tujuan Taekyung bila dirinya hanya ingin membantu adiknya seseorang lemah yang mungkin tengah kesulitan. Oi, apa maksudmu? Akulah orang yang sedang kesusahan sekarang. Pesananku tak datang sesuai dengan keinginan. Ya, lalu apa kau pikir aku buta, ha? Lalu apa kau pikir setiap ucapanmu tak ada konsekuensinya, ha? Aku tak mungkin ada di sini sih bila aku sendiri tak paham dengan konsekuensinya. Hingga akhirnya tuduhan itu membuat tetua merasa begitu kesal. Bagaimana bisa anak bau kencur seperti Taekyung berani menjadikan sekte Jongnan menjadi sosok musuh utama. Dan ia pun mulai mengerahkan salah satu teknik merubah cairan menjadi padat, membentuk sebuah senjata yang begitu berbahaya. Kemudian menurut tetua Hwangbo, meski ini dirasa bukan menjadi pilihan terbaik, namun saat ini Taekyung harus segera pergi demi seluruh kebaikan apapun yang mungkin ia butuhkan. Tak lama berselang, Nona Hwaran mencoba menenangkan Taekyung, dan ia pun perlahan menegaskan bila Taekyung masih memaksa ikut campur, maka mungkin saja dirinya dapat kembali terseret di suatu permasalahan lain yang lebih berbahaya. Ya, perkataanmu itu memang ada benarnya juga, Nona. Tapi ini tak sesederhana yang kau pikirkan. Pertama-tama, aku tak tahu kenapa aku terus memikirkanmu, tapi ya terdapat suatu hal yang pasti dan tak mungkin dapat kulupakan. Keluarga Jinner tetap tertutup sampai sekte Jongnan mengirimkan seseorang, dan jika kalian tak mematuhinya, aku akan membuat perhitungan sampai kalian semua sadar. Dan akhirnya ingatan itu kini benar-benar membuat Taekyung murka. Bagaimana bisa sekte Jongnan yang berjalan di dalam kebajikan malah dengan semena-mena menindas beberapa orang lemah dan memberikan tekanan. Wah, jadi kau terus-menerus menuduh sekte kami tanpa adanya suatu bukti ya? Apa kau sadar dengan konsekuensinya, bocah? Di tengah perselisihan sengit yang masih terus mereka debatkan, tiba-tiba saja beberapa orang hadir menerobos pavilion Daewang. Dan mereka pun tak hanya datang dengan segelintir orang, melainkan terdiri dari berbagai macam pasukan di dalamnya. Ia dengan Nona Hwalhwa turut menghadiri jamuan untuk meramaikan pesta yang tengah diselenggarakan. Tak lama berselang, Wangko, salah satu anggota aliansi pengemis, bergegas memberikan sebuah sambutan. Dan Gibang pun segera memberikan sapaan, mengingat saat itu dirinya telah memberikan surat perintah langsung guna membawa beberapa orang untuk memberikan sedikit bantuan yang Taekyung butuhkan. Bukankah mereka pemimpin cabang dari klan Hao? Mereka takkan pernah datang tanpa mengetahui sesuatu, bukan? Hingga tak lama dari situ, Taekyung segera meminta sebuah sambutan, mengingat mereka semua merupakan orang-orang penting yang berasal dari wilayah Sangsi. Iya, teruslah merasa muak dan segeralah keluarkan pedangmu. Tak lama berselang, tetua berusaha menahan diri dan ia pun segera menegaskan bila permasalahan tersebut jelaslah tak berhubungan dengan anggota klan Hao maupun sekte Gaibang. Kemudian menurut Wulhua, mereka semua tak akan mundur seperti perintah tetua, mengingat saat ini seseorang telah memberinya pekerjaan sesuai dengan seluruh kesepakatan lain yang telah mereka terima. Lalu apa kau datang karena pekerjaan juga? Jika mengenai itu, aku hanya tulus mengerjakan tanggung jawab saja, Tuan. Jadi, aku tak begitu paham dengan situasi sekarang. Sebenarnya, di balik kehadiran anggota Gaibang, suatu perintah penting telah mereka dapatkan, dan mereka pun mulai mengeluarkan catatan sesuai dengan semua rencana yang mereka punya. Tapi pekerjaan seperti apa sih yang mereka maksudkan? Nona, apa kau masih juga tak sadar? Kemalangan yang terus menimpa ekspedisi di selang waktu 2 tahun terakhir
Jadi ya, mari kita sedikit flashback mengenang semua kejadian itu. Sebenarnya tak hanya Snow Ginseng yang tiba-tiba berubah secara misterius, namun 7 Desember 2 tahun silam, Biro Pengawalan berakhir gagal dalam suatu kesepakatan trading dengan grup Gyumo. Lalu ada pun seseorang bernama Hwang Sulsim turut menjadi dalang utamanya, yang mengakibatkan beberapa kerugian besar pastinya. Kemudian pada 12 Februari tahun lalu, Biro Pengawalan diserang para bandit di wilayah Gunung Taihang, mengakibatkan jatuhnya 17 korban di dalamnya, dan mereka pun kehilangan 700.000 yang perak, dengan anggota murid luar sekte Zhongnan menjadi para pelaku utamanya. Lalu ada pun kerugian dari pengiriman yang tertunda, tepatnya ketika jembatan sungai Panhe hancur, di mana itu semua didalangi oleh mereka juga. Ia dengan para anggota Gaebang terus menceritakan kebusukan Zhongnan sesuai dengan seluruh realita yang mereka punya. Dalam hati, tetua Wang Bo perlahan mulai gelisah. Bagaimana bisa rancangan rencana yang telah ia susun selama 2 tahun malah berakhir kacau akibat kehadiran seseorang manusia aneh dan begitu arogan. Jika dirinya tak memilih ikut campur, ini akan menjadi langkah terakhir yang begitu mematikan. Hingga tak lama dari situ, perasaan emosi kembali menyelimutinya, membuat tetua bergegas melesatkan sebuah serangan yang begitu mematikan. Ya, serangan cepat itu langsung mengarah pada Taekyung, membuat semua orang begitu merasa terkejut dan bergegas siaga. Sebenarnya bagi para seniman bela diri sejati, menyerang secara diam-diam merupakan tindakan tak terpuji. Bahkan saat itu tetua menggunakan sebagian besar kekuatannya, membuat semua orang di dalam pavilion jelas merasa terkejut tak percaya. Oi, dasar sial, kenapa kau bergerak dengan tiba-tiba? Itu hampir saja membelah jantungku kurasa. Bagaimana bisa dia menghindari serangan kejutanku yang begitu cepat? Oi, mungkinkah kau sudah menempuh ranah absolut? Oi, ayolah, kenapa kau masih menanyakannya? Dengan aku berhasil menghindari seranganmu, kau seharusnya sudah memahaminya, bukan? Sial, jika dia membahas kultivasi, aku jelas masih belum mencapainya. Tapi ya, jika itu kekuatan fisik, kurasa sistem jelas sudah membantuku sepertinya. Hingga akhirnya tetua Hanggo tetap tak percaya, dan ia pun terus menyangkal adanya tingkat kekuatan absolut yang Taekyung tunjukkan. Sebenarnya sekte Zhongnan merupakan sekte ortodok yang berjalan di kebajikan. Lalu bagaimana bisa tetua Hwang Bo memilih bergerak layaknya iblis, tak seperti seluruh keteguhan hati yang mereka miliki? Murid-murid Zhongnan, ikuti semua perintahku. Segel seluruh pintu keluar sekarang juga, dan jangan biarkan seorang pun meninggalkan tempat ini. Tak lama berselang, Yu Sopyung bergegas mengingatkan tetua bila perbuatan tersebut sama sekali tak dibutuhkan. Tapi saat itu tetua akan mengusir siapapun yang membangkang, membuat Taekyung semakin merasa kesal mendengarnya. Oi, lalu apa kau berniat membantai semua orang yang berada di sini? Mereka takkan ada yang terluka. Ya, kecuali kau sendiri. Oi, ayolah, bila kau memilih membunuhku, apa kau sudah siap menghadapi klan Jin Taiwan maupun sekte Yolhua? Mendengar pernyataan tersebut, tetua Hwang Bo kini mulai menggunakan transmisi suara. Bagaimana bisa anak harimau di kondisi bahaya, namun raja hutan masih tetap tertidur pulas di sebelahnya? Yang mana semua itu mulai membuat Taekyung merasa yakin mungkin saja tetua Hwang Bo memahami seluruh situasi yang tengah terjadi. Oi, apa kau pikir aku tak tahu situasimu? Mungkin sekarang memang waktunya aku mengakhiri urusan dengan Jeok Cheon Gang. Iya, beserta dengan sekte Yolhua yang telah kau sebutkan. Mendengar ancaman tersebut, Taekyung kini memilih untuk berpaling, dan ia pun segera memberikan perintah bila mereka semua harus segera mundur, menyingkir dari suatu ancaman nyata
dan cukup berbahaya. Baiklah, Emotionless Sword dari Taeyul Hwang Bo-eum. Kurasa kau tak perlu melewati batas dengan semua perkataanmu itu. Jadi mari kita meriahkan pesta sesuai dengan apa yang kau inginkan. Dan akhirnya Taekyung kini memilih untuk bertarung menghadapi sosok tetua Sekte Zongnan yang mulai memberikan ancaman. Sehingga adanya pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan. Yang mana saat itu tetua segera melesatkan teknik 36 pedang dari Sekte Zongnan, mencoba meresak Jin Taekyung dengan memberikan suatu serangan kejutan yang begitu mematikan. Tapi saat itu Taekyung berhasil menepis dengan teknik andalan, berbalik melesat maju, mencoba memberikan tekanan lain yang mungkin ia perlukan. Sebenarnya dari beberapa gerakan yang terus beradu, tetua Hwang Bo berusaha mencari celah terbaik sembari mengamati beberapa pergerakan cepat yang tengah Taekyung lakukan. Ya, dengan Taekyung cukup tampak mendominasi gitu tentunya. Dalam hati tetua Hwang Bo kini mulai memahami bila Taekyung belum mencapai ranah absolut seperti seluruh kesombongan yang telah ia ungkapkan. Dan ia pun mulai tampak ragu bagaimana bisa Taekyung masih mampu mengimbangi adanya beberapa sesi pemanasan yang tengah ia lakukan. Dilihat dari kekuatanmu, sial, siapa kau ini sebenarnya? Ayolah, aku hanyalah penerus ke-19 dari klan Sourcing, bukan? Sehingga tak lama dari situ Taekyung kini kembali melesat maju, mencoba memberikan servis terbaik seperti seluruh harapan yang telah ia simpan. Sebenarnya bila diamati dari kerasnya pertarungan, kecepatan mereka benar-benar luar biasa, membuat lokasi begitu tampak kacau tak seperti apapun itu sebelumnya. Bahkan di saat serupa, mereka berdua kini saling memberikan tekanan, saling menghancurkan antara satu dan lainnya. Hingga di suatu titik, tetua Hwang Bo berusaha menjaga jarak dengan mencoba melesatkan sebuah sapuan pedang yang cukup berbahaya. Ya, serangan aura itu bahkan mampu membelah apapun tentunya. Sehingga di saat serupa, bangunan jamuan berakhir porak-poranda seketika. Dalam hati, Taekyung sendiri cukuplah memahami bila jalan api yang ia lalui memiliki berbagai macam prinsip di dalamnya. Ya, ini memang terasa ringan, namun berbobot, lembut, tapi juga liar. Jadi mari kita gabungkan beberapa prinsip yang telah kupelajari. Maka di saat itu juga Taekyung melesat memberikan counter, mencoba menusuk masuk di segenap waktu cepat dan relatif singkat. Ya, gerakan kombinasi itu sukses menekan tetua Hwang Bo, membuatnya berakhir beradu mekanik mengerahkan seluruh kekuatan internal yang ia punya. Dimana kondisi mengejutkan itu kini mulai membuat Taekyung terus menyerang, memaksimalkan kesempatan sekecil apapun yang mulai ia terima. Namun saat itu tetua sama sekali tak ingin menyerah, bergegas kembali memberikan serangan, menghancurkan suatu momentum gila yang Taekyung ciptakan. Wah, apa kau benar-benar sudah memberikan segalanya? Dimana saat itu adanya suatu teknik ultimate Divine Palm berakhir mendarat di perutnya. Ya, serangan tersebut berhasil mendarat dengan begitu telak pastinya. Selamat, pencerahan akan selalu hadir untuk mereka yang berusaha. Dengan melalui latihan, meditasi, maupun pertarungan hidup mati, peringkat dari jalan api telah berhasil naik level menuju bintang 7. Maka di saat itu juga Taekyung memperoleh EXP dalam jumlah besar atas sebuah pencapaian teknik baru yang tengah ia gunakan. Wah, tak kuduga sih. Lalu bagaimana sekarang? Apa kau masih ingin melanjutkannya? Kemudian menurut Taekyung, jika tetua Hwang Bo tak ingin berakhir mati, maka memilih menyerah merupakan satu-satunya jalan yang tersisa. Tapi saat itu harga dirinya masihlah terlalu tinggi dan ia pun tak ingin berakhir menyerah seperti apapun itu yang telah Taekyung ungkapkan. Oi, sial, bagaimana bisa dia masih menyembunyikan kekuatan sebesar itu? Perhatikanlah, ini adalah teknik yang akan menghabisimu, Taeyul Formless Sword.
Sehingga di saat serupa, tiba-tiba saja serangan kilat berakhir datang menjemputnya. Yang mana kecepatan dari serangan itu jelas mulai mengejutkan Taekyung. Bagaimana bisa dirinya berakhir terluka akibat sebuah sayatan cepat yang tak bisa ia lihat. Dan Taekyung pun mulai tampak kebingungan menghadapi teknik aneh dari tetua Hwangbo yang sulit diprediksi. Oi, sial, bagaimana cara Pak Tua itu menyerangku? Mungkinkah mataku tak mampu mengikuti gerakannya? Bagaimana mungkin? Aku bahkan harus menggunakan teknik rahasiaku hanya untuk menghadapi seorang anak seperti dirinya. Namun saat itu tetua Hwangbo kembali mendapatkan kejutan lain bila Taekyung masih berhasil menghindar dari seluruh rentetan serangan cepat yang tengah ia lesatkan. Taekyung ini seakan mulai beradaptasi, mampu mengatasi teknik serangan cepat yang mungkin tak terlihat. Sebenarnya di dunia mureum yang begitu luas, bermacam teknik aneh pastilah selalu ada. Maka di saat serupa, Taekyung harus selalu waspada dalam menghadapi berbagai macam serangan musuh yang begitu berbahaya. Dan Raja Api pun selalu memberinya nasihat supaya Taekyung lebih mengandalkan rasa dalam mengatasi berbagai serangan cepat yang tak terlihat. Tak menggunakan mata dan mencoba menggunakan hati. Sial, aku sempat menganggap itu hanya candaan sih. Tapi baiklah, untuk sekarang aku harus lebih fokus mengimplementasikan beberapa nasihat yang telah ia berikan. Sehingga tak lama dari situ, pisau cepat yang mungkin tak terlihat kini berhasil Taekyung hentikan juga. Berakhir hancur berkeping-keping tak sesuai dengan seluruh rencana matang yang telah ia siapkan. Adanya counter akurat itu jelas membuat tetua terkejut, mengingat di saat serupa Taekyung telah kembali bersiap untuk memberikan sedikit nasihat lain yang mungkin ia perlukan. Wah, sebagai seorang tetua, apa ini caramu menghargai sosok master dari orang lain? Jadi mulai sekarang persiapkan rahangmu sebaik mungkin. Dan akhirnya Taekyung kini memberinya selam olahraga, dan dia pun begitu merasa kesal dengan seluruh kelakuan gila yang tetua lakukan. Taekyung ini sukses merontokkan beberapa bagian gigi tentunya. Sebenarnya bagi Jin Taekyung, pelajaran etika kini tak lagi berguna, mengingat tetua Hwangbo harus tetap menerima pelajaran sesuai dengan seluruh evaluasi negatif yang telah ia ciptakan. Dan Taekyung pun sama sekali tak memberi ampunan, mengingat rekor yang telah terjadi sama sekali tak berarti dan tak bisa ditoleransi. Hingga di suatu titik, beberapa anggota dari Sekte Zhongnan kini datang menjemputnya. Namun saat itu beberapa anggota lain tiba-tiba saja datang mencoba menghadang mereka semua seketika. Dengan baik musuh dari Sekte Monhwa berdiri di barisan terdepan pastinya. Jika kalian masih ingin bermain licik, kami juga tak akan tinggal diam mulai sekarang. Oi, kalian cepat lindungi nona muda. Ini cukup menyebalkan. Semua sudah hampir selesai. Tapi jika ini terus dilanjutkan, mungkin akan menimbulkan kerusuhan lain kurasa. Hingga akhirnya pemimpin dari masing-masing pasukan kini mulai bersiap dengan alur kericuhan lain yang mungkin terjadi. Sebenarnya bagi Nona Huolhua, dirinya ini tak akan membantu pertarungan, mengingat Sekte Zhongnan dapat menjadi musuh yang cukup merepotkan. Maka di saat serupa, dirinya bergegas mengumpulkan informasi bermaksud menjual adanya berita penting yang menghasilkan uang. Ia mengambil keuntungan dalam kesempitan gitu pastinya. Wah, penyelamat, ini pertama kalinya aku melihat situasi kacau kurasa. Hingga akhirnya Sopyung mencoba menguraikan seluruh situasi, bergegas menghentikan kekacauan apapun yang mulai terjadi. Dan ia pun tak lupa meminta izin supaya Taekyung bersedia menghentikan seluruh kericuan yang tercipta. Namun saat itu Taekyung jelas tak mau mendengarnya, mengingat
tetua Huang Bo sudah tak memiliki etika di seluruh perjalanan bisnis yang telah ia lakukan. Jika memang begitu, baiklah, sebagai perwakilan Zhongnan, aku memohon kemurahan hati dari seseorang yang kuat seperti dirimu. Mendengar pernyataan tersebut, salah satu anggota faksi Taiyul kini mulai menyela. Bagaimana bisa Sopyung mencoba merendahkan diri dari seluruh martabat pasukan sekaligus anggota sekte Zhongnan? Oi, jika kalian tak buta, gunakan mata kalian. Dan jika kalian tak tuli, coba dengarkan dengan baik-baik mulai sekarang. Sebenarnya rencana menelan ekspedisi Yongbong di Bali Bayang-Bayang merupakan suatu tindakan tak adil yang berasal dari sekte besar. Maka bila mereka semua mendengarkan seluruh bukti yang ada, bagaimana bisa faksi Taiyul masih membicarakan martabat sesuai dengan seluruh perasaan egois yang mereka simpan? Sebagai salah satu faksi dari sekte Zhongnan, kalian mungkin telah terlena dengan beberapa kenikmatan. Atau mungkinkah kalian ingin mempertahankan harga diri tanpa mengakui semua kesalahan? Sudahlah, setidaknya untuk hari ini saja kita semua bukanlah bagian dari sekte Zhongnan. Dan akhirnya Yu Sopyung kini kembali meminta maaf, dan ia pun dengan rendah hati meminta suatu pengampunan lain yang Taekyung miliki, dimana semua pernyataan tersebut mulai melemahkan Taekyung. Mungkinkah kepribadian dari Yu Sopyung tak seburuk apapun itu yang telah ia duga? Baiklah, untuk kali ini aku akan memberinya ampunan. Tapi sebelum itu, aku tetap ingin melanjutkan salam olahraga yang belum kuselesaikan. Sebenarnya di balik insiden yang terjadi, negosiasi lain mulai mereka lanjutkan juga dengan ekspedisi Yongbong membatalkan seluruh kontrak yang telah ditetapkan. Dan beberapa faksi pun mulai menjalankan tugas masing-masing, dengan sekte Gibang beserta Nona Hulwa menafsirkan seluruh jumlah denda yang harus mereka terima. Lalu meski beberapa kericuan kembali terjadi, seseorang bergegas mengingatkan mengenai adanya beberapa alur terbaik yang harus dilakukan. Dengan tekanan Taekyung, negosiasi tersebut berjalan dengan cukup baik dan dirasa lancar, yang mana ada bon 400.000 tael perak merupakan suatu jumlah denda lain yang harus dibayarkan. Kemudian bila mereka masih tak menerima, maka adanya kebenaran sejati akan mereka ungkap sepenuhnya. Karena dengan dunia murid memahami kenyataan tersebut, pastilah para murid dari sekte Zhongnan akan menerima suatu akibat lain yang tak terbayangkan. Jika aku menambahkan 30 korban di ekspedisi terakhir, sekaligus jumlah korban di selang waktu 2 tahun lamanya, jangan mengharapkan sedikit pun keringanan lain yang akan kau dapatkan. Wah, ini luar biasa. Sudah berparas cantik, cerdas, imut, dia juga memiliki keteguhan tekad kurasa. Lalu tuan muda kita akan cukup kerepotan pasti. Sehingga tak lama dari situ negosiasi berakhir dengan sebuah kesepakatan. Dengan tetua Huang Bo masih tampak begitu kecewa gitu pastinya. Aku cukup merasa lega sekarang. Tapi dari seluruh situasi masih ada satu hal yang cukup terasa mengganjal. Lalu sekarang bagaimana dengan pendapatmu, Song Pyu-do? Oi, apa maksudmu? Aku tak begitu paham dengan arah pembicaraan kali ini. Kenapa kau masih berpura-pura? Song Pyu-do, maksudku Song Il-sum. Di mana kau menyembunyikan gingsengnya sekarang? Ayolah, aku sudah mengatakannya. Aku tak tahu apa-apa. Sebenarnya di balik pengamatan Taekyung, level sekaligus kemampuan bertarung seseorang tak selalu berbanding lurus dengan seluruh kenyataan. Namun bila diamati dari senyapnya pergerakan, mungkin saja Song Il-sum merupakan seorang ahli bela diri yang tak mereka sadari. Sudahlah, ini masih belum terlambat. Jika kau mengakui semua kesalahanmu, mungkin akan berakhir lebih baik dari apa yang kau duga. Sial, meski aku juga ingin mengurai simpulnya,
Tapi kita hanya bisa bersiap dan menunggu momentum kurasa. Oi, ayolah, apa kalian tak mendengarnya? Aku benar-benar tak tahu. Baiklah, jadi kau tetap tak ingin mengaku ya? Paman Hio, tunggu. Mungkin terdapat suatu hal lain yang terlewatkan dan ingin kutanyakan. Sebenarnya di balik laporan yang telah Hwoaran terima, tepatnya di 2 tahun sebelumnya, So Byung-do telah menerima 15 kali tugas pengawalan. Dan ia pun gagal dalam 10 kali percobaan dengan Biro Pengawalan Yongbong harus mengeluarkan biaya denda yang dirasa cukup besar. Lalu Nona Hwoaran mulai menemukan begitu banyak pola yang mencurigakan, membuat situasi semakin terasa sulit dan cukup memprihatinkan. Kenapa malah membahas yang seperti ini? Sudahlah, aku selalu berusaha sesuai dengan kemampuanku, dan bila aku berakhir gagal, aku tak memiliki alibi khusus yang bisa kuberikan padamu. Hingga di suatu titik, Nona Hwoaran mulai melemparkan bukti-bukti yang ada, membuat semua orang cukup merasa terkejut menatapnya, mengingat saat itu begitu banyak insiden kelam telah berhasil membuat ekspedisi Yongbong semakin berada di posisi krisis dan sekaligus menyulitkan. Tapi saat itu So Byung-do malah berakhir tertawa, cukup merasa puas dengan beberapa jerih payah yang telah Nona lakukan. Kukira kau hanyalah seorang bocah. Aku cukup meremehkanmu. Bahkan kau mampu mengetahui semua yang telah disembunyikan. Ya, sekarang semua sudah jelas. Meski kita tak sedarah, aku selalu memperlakukanmu sebagai bagian dari keluargaku. Keluarga ya? Kecerdasanmu tak sebanding dengan tekadmu. Nona, asal kau tahu, waktu bahkan bisa mengubah gunung maupun sungai yang berada di dunia. Ya, apalagi hanya seorang manusia. Jadi sudahlah, kau tak perlu lagi merasa ragu. Dan akhirnya sebuah serangan cepat segera Hwoaran berikan juga, membuat semua orang begitu terlihat membeku akibat suatu pengkhianatan lain yang telah dilakukan. Namun apa yang terjadi? Yang mana saat itu Paman Hio malah berakhir terluka akibat adanya sayatan pedang cepat yang Hwoaran lesatkan. Nona Hwoaran, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Sebenarnya bagi Paman Hio, kematian sang pemimpin menjadi pemicu utama. Mungkinkah dengan kepergian sang Virtus Sword, Dragon Phoenix Escort Agency dapat tetap bertahan seperti sedia kala? Dan ia pun jelas merasa ragu bila seseorang penerus yang tersisa hanyalah seorang anak perempuan yang tak cukup berguna. Kemudian bila dia mati dari sisi keuangan, agensi sendiri dalam situasi merugi. Lalu mungkinkah Paman Hio mampu menghidupi keluarganya sesuai dengan seluruh dedikasi maksimal yang telah ia berikan? Jika perjuanganku akan berakhir sia-sia, sebaiknya aku mengamankan bagian dari perjuanganku sebelum semua terlambat. Dan akhirnya di selang waktu 2 tahun terakhir, dirinya mulai membocorkan begitu banyak informasi kepada Sekte Zhongnan, berakhir menerima begitu banyak keuntungan dari beberapa proses pengkhianatan yang ia lakukan. Dan ia pun tak lupa menggelapkan beberapa uang sesuai dengan seluruh kegelapan hati yang terus menyelimutinya. Hingga di suatu titik, kehadiran dari seseorang mulai memberikan secerca harapan. Begitu tampak menarik, tak seperti apapun itu yang telah ia pikirkan. Ini tak menjadi masalah juga, karena aku telah menyiapkan seseorang lain yang akan kukorbankan. Sehingga di saat serupa, beberapa alibi mulai mengarah di tubuh Song Il-sum sesuai dengan beberapa rencana matang yang telah paman siapkan. Tapi kenapa sekarang dia bisa tahu? Bukti sudah kuarahkan semua padanya. Dan bila aku menyangka sekarang Nona adalah seseorang yang tak mengayunkan pedang tanpa suatu keyakinan, jadi hanya tersisa satu pilihan sekarang. Dan akhirnya di saat itu juga Paman Hio bergegas memohon ampunan. Dan Hwoaran pun cukup merasa kecewa. Mungkinkah Paman Hio tak menyiapkan alibi sesuai dengan rencana kejam yang telah ia lakukan? Sebenarnya bagi Paman Hio, ancaman dari Sekte Zhongnan cukuplah dirasa nyata, dengan kakak sekaligus keluarganya turut terseret di dalamnya. Dan karena telah lama mengabdi, jabatan itu tak ingin ia tinggalkan, lebih mempercayai perjanjian Sekte Zhongnan yang tak akan pernah melukai Nona Hwoaran. Lalu apa semua perkataanmu tadi itu benar? Iya, bagaimana bisa aku berani berbohong padamu? Tolong maafkan aku, Nona. Ya, mungkin aku masih bisa selamat dengan muka memelasku. Hingga tak lama dari situ, Nona
Nona Waran mulai menanyakan bagaimana bisa dirinya mengambil Thousand Snow Ginseng yang selalu ia jaga. Kemudian menurut Paman Heo, sebenarnya dengan mencampurkan obat penenang, seluruh anggota yang kelelahan langsung berakhir tertidur kecuali terdapat satu orang, yaitu Song Il-sum. Pantas saja aku merasa kelelahan hari itu. Cobalah gunakan sesuatu yang lebih baik mulai dari sekarang. Ya, itu pun jika kau masih tetap bertahan. Lalu menurut Paman Heo, jika dirinya tak menyerahkan ginseng itu, maka adapun seluruh anggota keluarga maupun agensi Dragon Phoenix akan ia musnahkan seketika. Ya, semua ancaman itu membuat Paman Heo berakhir terdesak tentunya. Paman, ayah selalu berkata, jika setiap pilihan yang datang selalu berdampingan dengan tanggung jawab yang begitu besar. Tak mungkin, ini mustahil, dia tak akan melakukannya, bukan? Sehingga di saat itu juga Paman berakhir bertobat seketika, mengingat ayah dari Waran merupakan saudara sesumpah di masa silam. Ya, jika itu ayah, dia pasti akan memberikan maaf. Tapi Paman Heo, tidak, kepala agensi Heo Jun, aku bukanlah putri dari sang Virtus Sword Zhu Hogun, melainkan sekarang Nona muda Silver Blossom Zhu Waran. Maka di saat itu juga kepala tersebut berakhir menggelinding dengan Nona Waran tak memberi ampunan kepada seorang pengkhianat sejati di tubuh agensi. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu dengan suatu pesta kini berakhir datang menjemput mereka. Ya, dengan daging Paman Heo jelas menjadi hidangan utama pastinya. Terima kasih untuk semua para penyelamat agensi. Lalu, Tuan Muda Jin, kenapa kau masih terdiam? Apa makanannya tak sesuai dengan seleramu? Sudahlah, aku cukup kenyang sekarang. Tapi ya, jika kau membandingkanku dengan mereka, itu cukup make sense juga sih. Penyelamat, ini cukup terasa enak setelah menikmati pertunjukan seharian. Ya, ini menu makan terbaik setelah Tuan Muda Pelit itu menculik kita, bukan? Hingga tak lama dari situ, Taekyung mulai sedikit menanyakan mengenai tanggapan dari seseorang yang bernama Song Pyo-do. Menurutku, makanan di sini terlalu asin, dan makanan pedas sekaligus asin dapat menstimulasikan tubuh menjadi terasa berat. Oi, selain kepribadiannya cukup terasa aneh, kurasa dia bukan orang yang berbahaya juga sepertinya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau ingin mengatakan sesuatu? Tidak, aku hanya sedikit penasaran. Siapa kau ini sebenarnya? Aku tak begitu paham kenapa kau tertarik denganku. Tapi ya, satu hal yang pasti, aku hanyalah seorang yang terikat dengan agensi karena generasi sebelumnya. Ya, bisa dikatakan bila ayahku menerima suatu bantuan besar di masa lalu. Ayah, jika aku diperkenankan, siapa nama dari sosok ayahmu? Baiklah, dia adalah Song Pyo-san. Song Pyo-san? Kurasa aku belum pernah mendengar nama itu sih. Ya, wajar saja karena semua terjadi hampir di kurun waktu 50 tahun silam. Sebenarnya bila dia mati dari segi waktu, 50 tahun silam bertepatan dengan insiden Demonic War. Dan adapun keluarga Chen dari Guangdong telah dibantai habis sepenuhnya. Namun berkat bantuan dari seorang kurir pengantar yang bernama King Zuko-san, seseorang lain berhasil diselamatkan, berakhir mewariskan sebuah nama kepada seseorang anak secara rahasia. Ya, karena para seniman bela diri mungkin akan memburu teknik dari keluarga Chen pastinya. Oi, bila semua ceritamu itu benar, bukankah itu artinya kau adalah keluarga Chen dari Guangdong? Wah, masterku sering bercerita mengenai 10,000 Mile Agency milik Escort King. Dan ternyata anak dalam cerita itu adalah dirimu ya. Oi, ayolah, kenapa kau muncrat kesana kemari? Terlebih, kau tak menyimak ceritanya dengan cukup benar. Anak yang kau maksud itu, ia adalah ayahku. Kemudian, menurut Nona Waran, ayahnya sering bercerita juga bila kakaknya begitu merasa penasaran dengan keadaan keluarga Chen yang berasal dari Guangdong. Bahkan hingga meninggal, nenekku masih merasa menyesal. Ia tetap ingin memberikan cepit giok rambut ini sebagai pembayaran, tapi Escort King terus mengembalikannya. Ya, dan berakhir terpisah tanpa sepucuk surat pun. Sebenarnya dari rumah
rumor yang beredar seni bela diri keluarga Chen sudah hilang terbakar api. Namun hingga saat ini marabaya tersebut masihlah terus datang menjemputnya. Tapi bukankah ayahmu berada di bawah perlindungan ortodok? Keserakahan akan selalu ada di tubuh demonik maupun ortodoks. Bahkan demi mendapatkan seni bela diri, di antara mereka terdapat seseorang lebih kuat dari Escort King. Lalu bukankah semua itu benar-benar memusingkan? Lalu bila seni bela diri itu hilang, bagaimana kau bisa mencapai levelmu yang sekarang? Sebenarnya di saat Song Byudo berumur 10 tahun, suatu penyakit membuat neneknya meninggal. Bahkan kedua orang tuanya pun berakhir meninggal karena hal serupa. Ia membuat seorang anak berumur 11 tahun harus hidup dalam kemandirian pastinya. Lalu karena Song Byudo tak pandai mengemis, dirinya berkelana di setiap medan pertempuran, berusaha tetap bertahan hidup sebagai seorang yang disebut Sword Boy. Anak pembawa pedang. Mereka itu biasa dipekerjakan oleh para pendekar pengelana. Bahkan di suatu kondisi tertentu, mereka akan berakhir menjadi bersai daging saat situasi di luar perencanaan. Sebenarnya Song Byudo sendiri menghabiskan waktu dalam kesengsaraan, dibentak di setiap perkataan, diajar tanpa suatu alasan yang ia paham. Ia selalu mengumpulkan senjata di tengah perang maupun hujan panah pastinya. Bahkan saat itu selama 4 hari penuh dirinya harus menyamar sebagai mayat guna mengelabui para musuh supaya dapat bertahan di suatu kehidupan keras dan begitu menyakitkan. Hinaan tanpa penghargaan. Bahkan aku pernah menyelesaikan pekerjaanku tanpa suatu pembayaran. Dan bila aku mengingatnya lagi, ini benar-benar membuatku merasa kesal. Sehingga di saat serupa, Song Byudo mulai melakukan pemberontakan, berhasil membunuh majikan kejam dengan memaksimalkan seluruh informasi teknik yang telah ia dapatkan. Karena pengalamanku itu, aku sukses menusuknya 1 kali setelah menghindari 10 serangan. Dan disitulah titik balik dari kehidupanku. Aku mulai menebas begitu banyak orang, sekaligus mengumpulkan berbagai macam pengalaman. Lalu di umur berapa kau mulai melakukan itu? Mungkin 13 atau 14, dan aku tak begitu mengingatnya. Dalam hati, Taekyung sendiri cukup merasa kagum. Bagaimana bisa seorang seniman berhasil mencapai level luar biasa tanpa sedikit pun dukungan keluarga, seperti apapun itu yang telah ia terima. Jadi dia pendekar perintis dan bukan pendekar pewaris ya. Tapi tunggu, bila timeline kali ini sesuai, mungkinkah kau Soulcaster atau sang pencabut nyawa? Mengenai itu, nama tersebut hanyalah julukanku di 10 tahun silam. Dan akhirnya informasi itu kini membuat situasi kembali meledak. Dengan mulut Gong Gibang tak mau ketinggalan juga pastinya. Soulcaster, bukankah orang itu orang yang selamat dari 102 hidup dan mati? Kau salah, tepatnya 102 pertarungan. Meski berita itu sedikit dibesar-besarkan kurasa. Dan bila dibandingkan denganku, 2 pemuda yang di sini, mungkin mereka lebih berbakat dariku. Sudahlah, kakak Song adalah pendekar yang hebat juga. Ayolah, dia memanglah kuat, tapi tak sekuat naga tidur sangsi bukan? Dan akhirnya candaan itu berakhir memecahkan suasana, membuat pesta semakin terasa meriah, tak seperti beberapa rasa canggung sebelumnya. Hingga di suatu titik, Song Il-sum kini mulai mengusulkan suatu ide gila. Mungkin saja dengan mereka melakukan jamuan minum bersama, dapat kembali menghidupkan adanya jiwa-jiwa muda yang semakin menggelora. Maka di saat itu juga segentong sake kini berakhir menemani mereka semua, membuat ketua pasukan Song Il-sum berakhir terkulai lemah tak berdaya. Dan mereka pun kini mulai tampak menggila, menikmati sisa-sisa waktu kebersamaan yang terus tercipta. Sebenarnya bagi Jin Taekyung, situasi tersebut tak terlalu dapat ia nikmati, mengingat Master Geo masih sama seperti sebelumnya. Dan dia pun memilih segera berpamitan sesuai dengan beberapa target waktu yang telah ditetapkan. Tapi sebelum itu, maukah kau keluar menemaniku jalan-jalan sebentar? Jalan-jalan di tengah malam? Bunga di taman. Kurasa mereka baru saja bermekaran. Baiklah.
Teman-teman, mari kita kemasi semua barang. Kita akan langsung melanjutkan perjalanan setelah melihat-lihat bunga di taman. Tapi saat itu mereka berdua jelas memahami situasi dengan Yukmujin bergegas menuju toilet, menolak seluruh perintah apapun yang Taekyung berikan. Ya, semua penolakan aneh itu jelas membuat Taekyung semakin bingung tentunya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu dengan Taekyung mulai memahami situasi sesuai dengan seluruh kesempatan yang tengah terjadi. Sebenarnya bagi Nona Hwaran, Taekyung ini orang yang cukup menarik, mampu membuat beberapa orang frustasi dengan seluruh keputusan arogan yang ia yakini. Benarkah? Tapi mungkinkah semua itu adalah pujian? Iya, mungkin itu memang bagian dari pesonamu sih. Tapi lihatlah, bulannya membuat malam ini semakin terasa indah, bukan? Nona Zu, apa kau tahu bulan bersinar karena memantulkan cahaya dari matahari? Benarkah? Iya, aku serius. Itu merupakan hasil penelitian filosof. Maksudku, aku mendengarnya dari seorang cendekiawan yang berada di Kekaisaran. Dan mungkin bisa benar bisa salah sih. Baiklah, aku akan selalu percaya semua perkataan Tuanmu Dajin. Dan akhirnya tak lama dari situ adanya sebuah kotak berakhir Hwaran berikan juga. Dan ia pun sedikit menjelaskan bila benda tersebut merupakan 100 Years Snow Ginseng yang selama ini telah mereka perjuangkan. Menurutku ini tak sebanding dengan pertolongan yang telah kau berikan. Jadi maukah kau menerimanya untuk meringankan perasaan di hatiku? Oi, dia tak sedang bercanda kan? Iya, aku jadi merasa enak sih. Sudahlah, ini akan menjadi hutang yang begitu besar bila kau tak menerimanya. Dan akhirnya beberapa perbincangan kembali mereka lanjutkan juga dengan Nona Hwaran cukup khawatir mengenai suatu perjalanan agensi yang tengah ia hadapi. Ya, dirinya ini cukup merasa ragu dengan beberapa ekspektasi tinggi yang orang-orang miliki. Perasaan takut ya, itu tak jadi masalah meski kau pun tak bisa. Iya, kau hanyalah manusia biasa, Nona. Jika kau tak merasa mampu dan tak sekuat itu, ikuti saja harusnya. Sama seperti yang biasa kau lakukan. Tak perlu kau terbebani dan memaksakan diri menyesuaikan mereka. Karena bagiku, ingatlah, selangkah demi selangkah dan bukan berdasarkan orang lain, tapi yakinlah dengan keteguhan yang berada di dalam hatimu. Dan akhirnya pernyataan itu kini malah membuat si kucing menangis begitu merasa takjub dengan beberapa rayuan gombal yang Taekyung lontarkan. Sehingga di saat itu juga Taekyung segera memilih berpamitan dengan mereka bertiga kini telah kembali bersiap memberikan sambutan. Wah, aku melihat bola mata itu bengkak barusan. Apa kau membuatnya menangis? Sial, kadang dia terlalu tajam di situasi yang tak dibutuhkan. Lalu, kotak apa yang berada di tanganmu itu, Tuan Muda? Dalam hati Taekyung sendiri jelaslah memahami bila Nona Hwaran tak pandai berbohong, tak seperti seluruh kebaikan yang selalu ia pancarkan. Ia terlalu baik gitu pastinya. Sehingga di malam itu juga mereka berada dikejutkan. Bagaimana bisa Snow Ginseng yang begitu berharga kini menjadi suatu titik awal dari sebuah perjalanan? Ya, karena malam itu akan mengawali kisah perjalanan seru lain tentunya. Dan yap, sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 47. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan jangan